Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Video kali ini masih membahas pernyataan dari Brian Syawarta tentang iman Kristen, di mana dia mengaku bahwa dia adalah penganut paham Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif dan apa saja inti ajaran Kristen progresif? Simak video ini sampai selesai supaya Anda terhindar dari paham yang menyesatkan ini. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu pernyataan Brian Syawarta bahwa memang dia penganut paham Kristen progresif dalam video berikut ini. Maksudnya apa? Cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Sekarang kembali pada pertanyaan, apa itu kekristenan progresif? Michael Kruger, seorang profesor perjanjian baru di Reformed Theological Seminary, membagikan beberapa karakteristik kekristenan progresif dan bagaimana hal itu mendistorsi Injil. Yang pertama, kekristenan progresif memandang rendah Yesus Kristus. Salah satu ciri khas kekristenan progresif adalah cara mereka memandang Yesus. Kekristenan yang sejati memandang Yesus sebagai anak Allah yang layak untuk kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, tentu saja, hal itu tidak diyakini oleh umat Kristen progresif. Mereka percaya bahwa Yesus bukanlah anak Allah, melainkan hanya teladan moral yang harus kita ikuti. Yesus hanyalah seorang yang memberikan teladan agar kita dapat mengikuti jejaknya. Hal ini sebagian benar, tentu saja, kita memang mengikuti teladan Yesus. Namun orang-orang Kristen progresif menjadikan hal itu sebagai hal yang utama. Yesus hanyalah gambaran tentang apa yang kita bisa dan apa yang bisa kita lakukan. Dan poin utamanya hanyalah memberi contoh bagi kita. Perendahan Yesus adalah tanda pertama dari kekristenan yang progresif. Yang kedua, kekristenan progresif berfokus pada moralisme, bukan keselamatan. Tujuan tertinggi kehidupan Kristen bagi kekristenan progresif adalah Anda hanya perlu menjadi orang baik. Dengan kata lain, fokus kekristenan progresif adalah moralisme. Jika Anda tidak memiliki perasaan apapun tentang Yesus sebagai seseorang yang harus disembah, maka dia hanyalah seorang yang harus ditiru. Jadi, tujuan tertinggi kehidupan Kristen untuk kekristenan progresif adalah Anda harus menjadi orang baik. Anda hanya harus mengikuti aturan tertentu. Anda hanya harus bersikap baik terhadap tetangga Anda. Dalam kekristenan progresif, Injil tidak dilihat sebagai kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa dan mendamaikan mereka dengan dirinya. Sebaliknya, isu keadilan sosial menjadi inti pesan Injil, di mana apa yang dilakukan seseorang dipandang lebih penting daripada apa yang diyakininya. Seringkali kerangka teori kritis sekuler dianut, di mana dunia dilihat melalui kacamata kaum tertindas versus penindas. Mengenai poin ini, Brian Syawarta juga menekankan bagaimana menjadi orang baik dan bukan soal surga atau neraka. Dan pernyataan ini dapat Anda lihat dalam video di channel Deddy Corbuzier pada menit ke-56 sampai detik ke-56. Link video di kolom deskripsi. Tambahan untuk poin ini menyangkut keselamatan adalah bahwa kekristenan progresif menganut paham pluralisme. Pluralisme agama adalah gagasan tentang tidak ada satu agama pun yang memiliki kebenaran hakiki dalam hal siapa Tuhan dan bagaimana dia mengungkapkan dirinya kepada dunia. Seringkali, orang-orang Kristen progresif akan mengumandangkan mantra, semua orang mempunyai tempat duduk di meja, yang berarti semua keyakinan dan agama adalah benar dengan caranya masing-masing
dan orang-orang yang menganutnya sama-sama diterima oleh Tuhan. Yang berikut, kekristenan progresif meremehkan kejatuhan kita. Yang ketiga, kekristenan progresif memandang rendah kejatuhan manusia dalam dosa. Gagasannya adalah bahwa manusia tidak benar-benar jatuh dan mereka tidak benar-benar seburuk itu. Bahwa pada dasarnya kita semua adalah orang-orang baik dan oleh karena itu kita benar-benar mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Anda akan menemukan bahwa di kalangan Kristen progresif ada yang meremehkan kata dosa. Tentu saja tidak ada minat untuk berbicara tentang murka Allah atas dosa. Tuhan sama sekali tidak digambarkan sebagai sosok yang membenci dosa. Tambahan untuk poin ini, mengenai dosa asal ditolak mentah-mentah dalam kekristenan progresif. Orang Kristen progresif biasanya tidak menyangkal bahwa dosa adalah hal yang buruk, tetapi mereka sering menyangkal gagasan bahwa kita memiliki semacam sifat dosa yang diturunkan kepada kita dari Adam dan Hawa. Sebaliknya, orang-orang Kristen progresif sering mengajarkan bahwa bukan dosa yang memisahkan kita dari Allah, tetapi rasa malu yang kita buat sendiri. Dalam pandangan progresif, seringkali diajarkan bahwa kita hanya perlu menyadari bahwa kita tidak pernah dipisahkan sejak awal, bahwa kita dikasihi dan diterima oleh Allah apa adanya. Pandangan utama tentang keselamatan menyangkut surga dan neraka dalam Kristen progresif adalah universalisme, yaitu gagasan bahwa tidak ada seorang pun yang akan dihukum di neraka, dan semua orang pada akhirnya akan diselamatkan dan dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Beberapa orang Kristen progresif masih akan mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, tetapi mereka percaya bahwa Dia akan menyelamatkan semua orang. Itulah sebabnya Kristen progresif tidak percaya neraka adalah tempat penyiksaan akibat dosa dari mereka yang tidak percaya Yesus. Untuk poin ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Pada akhirnya, kekristenan progresif bukanlah kabar baik. Dengan memperhatikan poin-poin tadi, jika Anda tidak memiliki Yesus yang ilahi, dan jika Anda mereduksi semuanya menjadi moralisme dan tidak ada kejatuhan atau dosa yang nyata, maka salib bukanlah sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda. Ketika Anda melihat salib, itu hanyalah contoh yang baik dari orang yang baik. Ini bukan kabar baik. Itulah yang sungguh menyedihkan mengenai kekristenan yang progresif. Selain beberapa ciri yang disampaikan Michael Kruger tadi, ada ciri lain juga yang nampak pada Kristen progresif, yakni kekristenan progresif tidak meyakini bahwa Alkitab tidak mungkin salah. Para penulis Alkitab dipandang sebagai orang-orang zaman dahulu yang bermaksud baik dan melakukan yang terbaik untuk memahami Tuhan pada zaman dan tempat mereka hidup. Namun mereka belum tentu berbicara atas nama Tuhan. Selain itu, kitab suci juga dipandang kontradiktif, tidak koheren secara internal, dan tidak otoritatif bagi umat Kristen. Itulah sebabnya, Alkitab tidak bisa dipakai sebagai patokan untuk menentukan benar atau salah, karena Alkitab itu sendiri mengandung banyak kesalahan. Berhubungan poin ini, Brian Sewarta juga menyatakan dia tidak percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alasannya adalah karena Alkitab sering mengontradiksi dirinya sendiri. Sekarang kita lihat videonya. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Satu wanita. Bukan pernikahan. Semua yang berhubungan dengan itu, divorce nggak boleh. Bahkan beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama, Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan.
bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Dalam video tadi, Brian Siewarta memberikan contoh bahwa Alkitab itu kontradiksi, di mana orang Kristen meyakini bahwa pernikahan itu hanya boleh antara satu pria dengan satu wanita, bukan satu pria dengan pria lainnya, atau satu wanita dengan wanita lainnya, atau satu pria dengan dua wanita atau lebih, demikian juga satu wanita dengan dua pria atau lebih. Memang benar bahwa dalam Kristen seorang hanya boleh memiliki satu pasangan pernikahan yang sah. Dasar yang digunakan untuk hukum pernikahan ini nampak pada saat Allah hanya membawa seorang wanita atau istri bagi Adam, dan bukan dua wanita atau bahkan lebih. Sekarang lihat ayat berikut ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Jadi sejak awal, desain pernikahan yang sah bagi Allah itu hanya antara satu pria dengan satu wanita. Dengan demikian, Allah sendiri dari mulanya telah menolak praktek poligami, juga poliandri, demikian juga pernikahan pasangan gay, lesbian. Nah, berdasarkan hukum pernikahan inilah, Brian Siewarta menganggap Alkitab kontradiksi dengan dirinya sendiri, karena pada buku yang sama, Daud memiliki istri lebih dari satu, demikian juga Salomo. Sebelum menjawab tuduhan Brian ini, maka terlebih dahulu kita mesti paham apa itu kontradiksi. Dalam definisi kamus, kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Untuk itu, ada dua poin yang saya mau bahas dalam konteks ini. Yang pertama, jika ini bicara tentang hukum pernikahan, maka dapat dikatakan kontradiksi jika Allah memberikan hukum hanya boleh memiliki satu pasangan yang sah, suami atau istri, dan selanjutnya Allah memberikan hukum lain yang justru memperbolehkan memiliki pasangan sah lebih dari satu. Faktanya adalah Allah tidak pernah memberikan hukum dalam kitab suci yang memperbolehkan seorang memiliki pasangan hidup yang sah lebih dari satu. Jadi dalam hal ini Brian Siewarta tidak bisa membedakan antara hukum dan pelanggar hukum, sehingga dia menjadikan kasus Daud dan Salomo sebagai dasar atas klaim Alkitab kontradiksi. Pelanggar hukum tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hukum pernikahan dalam Alkitab itu kontradiksi, karena kontradiksi hanya bisa ada jika ada dua hukum yang bertentangan. Yang kedua, jika Allah hanya mengizinkan pernikahan antara satu pria dengan seorang wanita, lantas mengapa Dia memberikan Daud dan Salomo beristri banyak? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan balik bertanya, dari mana Brian Siewarta tahu bahwa Allah menyetujui poligaminya Daud maupun Salomo? Apa dasarnya? Apa dasar yang digunakan Brian sehingga sampai pada kesimpulan bahwa istri-istri Daud dan Salomo itu diberikan oleh Allah sendiri? Dia tidak menunjukkan data apapun dalam Alkitab mengenai hal ini. Atau mungkin ayat ini yang dia maksud. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini, dan itu kepadamu. 2 Samuel 12 ayat 8. Jika ayat ini yang Brian maksud, maka jelas dia tidak memahami cara menafsir dengan benar. Saudara-saudara, untuk dapat memahami makna sebenarnya dari sebuah teks dalam kitab suci kita, maka banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah latar belakang budaya pada masa itu. Pada masa itu, kebesaran seorang raja dapat dilihat dari seberapa luas wilayah kekuasaan dari kerajaannya, seberapa kuat kekuatan militernya, dan juga seberapa banyak istrinya. Mengapa banyaknya istri atau selir juga dijadikan patokan untuk mengukur kebesaran seorang raja pada masa itu? Karena banyaknya istri atau selir menunjukkan berapa banyak seorang raja menaklukkan kerajaan lain. Pada masa itu, segala kepunyaan kerajaan yang ditaklukkan itu menjadi milik dari raja yang menaklukkan, mulai dari kekayaan, rakyat, sampai istri atau selir raja. Jadi istri atau selir dari seorang raja yang telah dilengserkan akan menjadi milik raja yang menggantikannya.
Sebelum Daud menjadi raja, Saul berkuasa, dan pada akhirnya Saul digantikan oleh Daud karena ia telah dilengserkan oleh Allah. Dengan demikian, maka istri-istri Saul menjadi milik Daud. Itulah sebabnya ayat tadi berkata, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Jadi secara budaya pada waktu itu, istri Saul menjadi milik Daud setelah Saul dilengserkan. Jadi kalimat telah kuberikan istri-istri tuanmu harus dibaca dari perspektif budaya pada masa itu. Sehingga makna yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah Tuhan telah menjadikan Daud menjadi raja yang besar. Raja yang berkuasa termasuk menguasai segala kepunyaan dari raja sebelumnya. Tapi mengapa Daud masih berbuat dosa? Jadi ayat ini tidak bermakna Tuhan mengizinkan poligami, tapi Tuhan menegur Daud atas kesalahannya meskipun dia sudah diberikan kekuasaan yang sangat besar sebagai seorang raja. Untuk itulah pentingnya belajar menafsir dengan benar. Sebab jika tidak, maka kita akan secara sembarangan mencopot satu ayat lalu menafsirkan sesuai kehendak sendiri dan berujung pada kesimpulan Alkitab mengandung kesalahan. Saudara-saudara, tuduhan bahwa Alkitab mengandung kesalahan, saling kontradiksi antar ayat, bukan hal baru dalam kekristenan. Serangan semacam ini sudah berlangsung lama, dan sampai sekarang Alkitab tetap kokoh sebagai kitab suci dan tidak pernah terbukti salah atau mengandung kesalahan. Kesalahan yang paling mendasar dari mereka yang menganggap Alkitab mengandung kesalahan adalah karena mereka tidak paham cara menafsir dengan benar, tidak tahu prinsip-prinsip hermeneutik yang bertanggung jawab. Mereka mencopot ayat lalu menafsirkan lepas dari konteksnya, menabrakkan ayat satu dengan ayat yang lain, memiliki praanggapan terlebih dahulu lalu mencari ayat-ayat yang mendukung ide atau pandangannya. Orang yang melakukan hal ini akan berujung pada penafsiran yang salah, bahkan menyesatkan. Jadi Briansyah Warta, contoh yang Anda angkat itu tidak membuktikan adanya kontradiksi dalam Alkitab. Masalah yang paling mendasar adalah bahwa Anda tidak paham cara menafsir dengan benar. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas mengenai gerakan kekristenan progresif ini, seperti bagaimana mereka memandang kaum LGBT, dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan atau penyesatan yang timbul sebagai akibat dari tidak memahami doktrin Kristen secara benar. Saudara-saudara, ada banyak channel lain yang juga sedang berapologetika dengan membantah serangan Kristen progresif ini. Silakan saudara tonton, karena itu akan memperkaya pemahaman Anda tentang ajaran yang menyesatkan ini. Semoga video kali ini mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.